Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menjalankan uji mediasi dan juga uji moderasi pada Stata MP13. Yang mana sebelumnya kita sendiri harus mengetahui kalau misalnya mediasi sendiri ini adalah pengaruh X ke Y dengan tambahan variabel perantara yaitu M. Yang mana tujuan mediasi sendiri ini adalah untuk mengetahui efek langsung yaitu pengaruh langsung dari X ke Y dan juga efek tidak langsung yang mana itu pengaruh juga lewat variabel mediator. Jadi X mempengaruhi M dulu baru M ke Y-nya gitu. Jadi kenapa sih ada suatu penelitian itu dia memakai medikasi kayak gunanya tuh untuk apa gitu ya. Jadi guna mediasi sendiri ini tuh untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa hubungan terjadi serta untuk memahami peran variabel perantara yaitu M. Langsung lanjut aja, langkah uji mediasi sendiri itu ada empat langkah yang mana akan saya jelaskan secara singkat saja. Untuk langkah pertama ini dia itu adalah untuk menguji apakah X ini berpengaruh terhadap Y melalui jalur C. Nah, lalu langkah kedua ini dia ini menguji apakah X ini sebenarnya berpengaruh terhadap variabel mediator melalui jalur A. Lalu yang ketiga ini adalah melihat apakah M ini berpengaruh terhadap Y melalui jalur B. Yang mana kalau misalnya di langkah-langkah 1 sampai 3 ini, kalau misalnya P-nya itu di bawah 0,05, maka dia ini artinya berpengaruh signifikan. Terakhir ini adalah angka 4, yaitu adalah untuk yang C prime gitu ya. Jadi kita ini menguji jalurnya C prime gitu, yang C kutip ini, yaitu pengaruh X terhadap Y setelah memasukkan variabel M. Yang mana jika jalur C prime ini tidak signifikan, maka terjadi yang namanya itu full mediation. Yang mana artinya pengaruh X ke Y itu sepenuhnya melalui M. Namun, kalau misalnya si C prime ini masih signifikan, maka terjadi yang namanya partial mediation, yang mana itu pengaruh X ke Y itu masih ada, tapi sebagiannya sudah dimediasi oleh M gitu. Nah, langsung aja kita langsung masuk ke statanya. Oke, selanjutnya sini saya sudah masuk ke dalam statanya, yang mana di sini bisa kita langsung lanjut aja ke log bikin untuk men-save semua data-data yang sudah kita akan lakukan nanti. Dimediasi. Nah, oke, selanjutnya saya akan ingin memasukkan em, variabel datanya di mana ini bisa dilihat dari sini. Nah, untuk data sendiri saya menggunakan ROA ini sebagai X-nya, sedangkan karena ratio sebagai mediasinya dan juga Smith-Yawski sebagai Y-nya atau dependennya. Kita masukin variable names, oke aman, nggak ada yang merah-merah. Nah, lanjut kita akan langsung mulai untuk meregresikan untuk langkah pertama, jadi yaitu adalah X ke Y, yang mana kita bisa langsung tulis regresi Y dan juga X1. Nah, bisa kita lanjutkan aja pedikres, R, terus SKTSRS untuk melihat uji normalitasnya, yang mana ternyata dia di atas 0,05 sehingga dia normal. Ya. Jadi bisa lanjut ke uji selanjutnya, yaitu adalah uji hetero gitu ya. Hetes. Nah, ternyata di sini ujinya tidak normal karena dia di bawah 0,05 gitu ya. Jadi kita bisa melakukan dengan cara VCE robust gitu ya. Dari sini regresi, VCE robust. Nah, setelahnya ini dapatlah di sini untuk rowannya ini dia P-nya ini di 0,009, jadi dia di bawah 0,05 ya, sehingga bisa dibilang dia tuh signifikan gitu. Jadi ROA ini anggapannya si X1 ini ke Y-nya ini tuh signifikan. Nah, sini kita bisa langsung lanjut ke langkah kedua, yaitu yang tadi ya X ke M itu ya, kita bisa lanjut ke pengaruh X ke M dengan cara kita meregresikan, tetapi regresinya itu adalah untuk M dan juga X1-nya ini. Nah, jangan lupa untuk drop res ya, biar tidak sama rest yang kayak tadi, baru kita nanti langsung lanjut aja ke predict rest R lagi. Nah, untuk meregresikan rest baru gitu. Nah, ternyata di sini tuh ternyata dia tidak signifikan ya, karena dia di bawah 0,05. Tapi eh, aman saja, tidak perlu panik, karena kita bisa melakukan cara yaitu grab box rest. Nah, jadi dia tuh gunanya untuk menampilkan ini nih, bagaimana data ini tersebar dan membantu untuk mendeteksi outlier. Jadi membantu melihat data ekstrim atau nilai yang menyimpang jauh dari kelompok data lainnya untuk bisa dihapus gitu. Yang mana di sini ada di antara 7 dan juga antara 10. Nah, ini kita bisa harus hapus dari sini, tapi kita pengennya urut ya, daripada kita sulit nyari-nyari yang um, 7 sampai 10 tadi, kita tinggal tulis aja sort rest. Nah, jadi dia ini tuh untuk mengurutkan variabel ini ya. Jadi yang ngurutin. Yang mana tadi kan dia ada 10 sama 7 ya. Tadi kita lihat lagi graph box-nya nih.
antara 10 sampai 7. Nih, ini kita bisa buang aja. Berarti dua ini kita buang. Yes. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung drop rest. Jangan lupa drop rest. Nah, selanjutnya baru lanjut kita ke regresi ulang. Regresi MX1. Nah, baru kita predict rest lagi. R, Dispates rest. Nah, barulah kita lihat kalau misalnya uji normalitasnya dia ini ternyata normal. Karena dia di atas 0,05, jadi sudah boleh lanjut ke uji selanjutnya yaitu adalah head test. Nah, ternyata dia juga aman, tidak di bawah, karena dia di atas 0,05, jadi dia sudah aman. Maka ini saya izin untuk lihat lagi regresi ini. Nah, ini untuk interpretasi data aja sebenarnya. Nah, di sini tuh terlihat kalau sebenarnya untuk langkah 2 ini ternyata S ke M-nya sendiri itu tidak signifikan, yang berarti tidak ada jalur mediasi antara si X1 ini ke M ini. Jadi anggapannya ya nggak ada jalur mediasi yang terbentuk dan tidak terdapat efek mediasi. Nah, karena di sini saya ingin membantu menjelaskan aja gimana cara menjalankannya, jadi kita langsung lanjut aja ke langkah ketiga, yaitu adalah untuk regresikan yang alur ketiga tadi ya, M ke Y itu tadi. Kita bisa lakukan dengan cara reg, terus itu juga um, Y, X1, dan juga M. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa untuk drop rest lagi, baru kita predict rest, koma R, rest. Oke, jadi di sini untuk uji normalisasi sudah aman. Lalu lanjut lagi kita ke head test. Oke, juga sudah aman karena dia udah di atas 0,05 semua ya ini. Nah, barulah kita coba lihat lagi untuk ini untuk interpretasi data aja sebenarnya ya. Nah, jadi dari hasil regresi ini sebenarnya menunjukkan kalau misalnya em, variabel ROA X1 dan juga CRM ini itu sama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y gitu ya. Atau dengan kata lain tuh C prime-nya itu signifikan sehingga dapat dinyatakan sebagai partial mediation gitu ya. Karena di sini kan di bawah 0,05 gitu. Yang mana CRM ini hanya mediasi sebagian hubungan antara ROA X1 ini dan juga Y-nya, yaitu Smichowski. Tetapi jika kita lihat pada langkah 2 kita ya, kita lihat langkah 2 kita di sini, nih dia di 0,300 nih. Jadi dia di atas 0,05, yang mana dia ini ternyata SKM itu sudah tidak signifikan, sehingga aslinya tuh dari sini terlihat kalau salah sebenarnya M ini harusnya nggak bisa mediasi atau tidak signifikan terhadap penelitian ini. Nah, untuk memastikan lagi signifikansi dari mediasi, kita bisa melakukan yang namanya Sobel test gitu ya. Kita buka dulu. Nah, oke. Jadi, saya jelaskan singkat. Jadi, sebenarnya kalau untuk uji Sobel test ini bisa memakai Daniel Soper. Nanti saya akan uh, aplikasikan ya. Nah, ini tujuan untuk menentukan apakah efek tidak langsung ini signifikan. Yang mana kalau misalnya Z ini di atas 1,96, maka dia mediasi signifikan. Kalau dia di bawah, maka dia tidak signifikan. Untuk A dan CA ini dan juga untuk beda CB ini dia itu dari coef dan juga standar error, sedangkan tapi ya bedanya di langkahnya aja sih. Jadi kalau untuk A dan CA ini dia dari yang langkah 2, sedangkan untuk beda CB ini dia dari yang langkah ketiga. Oke, langsung aja kita lakukan ujinya. Nah, oke. Oke, langsung aja kita di sini cari langkah kedua. Nah, di sini langkah kedua kita bisa lihat dari coef-nya dan juga standar errornya ini ya. Nih, kita tulis untuk A 2,66, lalu untuk CA-nya ini 2,54. Nah, kalau untuk CB ini bisa diambil dari yang terbawah tadi ya, itu bisa dilihat dari yang minus 0,53 ini sama yang 0,11 ini ya. Minus 0,53, lalu di sini 0,11. Oke, setelah dikalkulate itu dia hasil ternyata jadi minus, yang mana dia ini adalah hasilnya minus minus 1,023 dan seterusnya ini. Yang mana setelah dijalankan Sobel test, tesnya itu ternyata di bawah 1,96, yang mana di sini malah minus ya terlihat ya, di sini malah minus. Jadi dapat kesimpulan kalau misalnya mediasi ini sangat tidak signifikan ya. Yang mana sesuai juga dengan langkah 2 yang
MX tadi sama M tadi dia nggak signifikan gitu ya. Jadi sesuai dengan data yang ada, maka di penelitian ini seharusnya emang tidak bisa dengan mediasi tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan uji moderasi. Nah, oke, selanjutnya kita akan lanjut ke uji moderasi. Yang mana kita harus ketahui juga kalau misalnya moderasi sendiri itu adalah variabel mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara X dan juga Y. Dengan tujuan untuk melihat apakah hubungan antara variabel ini berubah tergantung dengan kondisi tertentu. Nah, kenapa sih kadang ada penelitian itu perlu moderasi? Karena pada kenyataannya pengaruh suatu variabel ini tidak selalu sama lah anggapannya ya. Jadi bisa lebih kuat ataupun dia lebih lemah gitu, tergantung faktor lain. Makanya ada penelitian yang memakai moderasi. Selanjutnya ini ada langkah-langkah untuk moderasi sendiri yaitu ada tiga yang mana kita ingin melihat pengaruh dari X ke Y. Lalu langkah yang kedua ini kita melihat untuk pengaruh X ke Y sendiri dan juga M ke Y sendiri. Dan yang terakhir ini yang ketiga ini tuh untuk melihat pengaruh X ke Y dan juga M ke Y secara sendiri tetapi lebih ke arah ingin melihat dari yang mengenai XM itu ke Y. Atau tahapan ini tuh dia tuh untuk melihat apakah moderasi ini dalam penelitian ini itu memperkuat atau memperlemah hubungan antara X dan juga Y. Di sini untuk setiap langkahnya jika P ini di bawah em, 0,05 dia itu signifikan, sedangkan dia kalau misalnya di atas ya 0,05 ini dia tidak signifikan gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk melakukan uji asumsi klasik untuk moderasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk aja langsung ke statanya. Oke, jadi sini sudah masuk ke statanya untuk uji moderasi. Saya akan lakukan log bikin dulu untuk nge-save ini. Uji moderasi. Oke, selanjutnya kita akan pertama-tama untuk langkah pertama itu kan kita ingin melihat X ke Y. Jadi kita regresikan dulu. Oh, tapi sebelumnya kita masukin dulu datanya ya, sampai kelupaan. Oke, ini untuk Excelnya. Jadi kalau misalnya saya di sini pakai row-nya ini untuk X, sedangkan kalau misalnya M-nya ini moderatornya ini dia adalah firm size, sedangkan untuk Y ini dia adalah Sbijanski. Langsung kita copy, kita paste variable names. Oke, aman. Oke, selanjutnya kita bisa langsung meregresikan X ke Y, jadi kita bisa langsung meregresikan Y dan juga X1. Tinggal tulis, di kelas R. Kalau kita bisa tulis lagi SKTS res. Untuk melihat uji normalitasnya, yang mana ternyata di sini dia aman ya, karena dia di atas 0,05. Kalau kita lanjut lagi ke uji asumsi klasik selanjutnya, itu adalah hetero, head test. Yang mana ternyata dia ya di bawah 0,5, sehingga kita bisa langsung melakukan dengan memperbaiki standar errornya ya. Jadi dengan standar error dengan VCE robust. Kita bisa langsung ini, koma VCE robust. Oke, yang mana di sini terdapat kalau misalnya di sini X dengan Y-nya ini dia berpengaruh signifikan ya karena dia di 0, di bawah 0,05. Jadi X ke Y-nya ini dia berpengaruh signifikan. Yang mana ini sebenarnya mau saya artikan juga kalau misalnya eh, semisal ROA-nya ini menaik, maka financial distress-nya menggunakan metode Chimichowski ini tuh dia malah menurun indeks kayak gitu ya. Oke, lanjut kita akan lanjut ke langkah kedua yaitu adalah X ke Y terus ke M. Kita ingin melihat pengaruh X ke Y dan juga M ke Y. Jangan lupa untuk drop rest, kita regresikan Y, X1 dan M1 ini. Predict press on, skip stress. Nah, ternyata di sini dia aman ya untuk uji normalitasnya di atas 0,05. Lanjut lagi ke head test. Sudah aman juga di atas 0,05. Langsung lanjut aja kita ke VIF. Sudah aman juga dia di bawah 10 jadi tidak ada masalah. Dan kita akan menginterpretasikan ya. Oke, yang mana di sini dapat diinterpretasikan kalau semisalnya dia ini dilihat dari X ke Y terus tuh M ke Y-nya. Kalau X ke Y-nya sendiri dia tuh signifikan, sedangkan M ke Y-nya ini dia tidak signifikan karena dia di atas 0,05 gitu. Jadi emang kalau untuk yang X ke Y-nya dia tak pengaruh, sedangkan untuk M ke Y-nya dia tidak ada pengaruh. Oke, bisa kita lanjutin lagi langsung ke langkah yang ketiga. Kita ingin melihat pengaruh dari MX juga ke Y. Jadi kita buatlah em, variabel moderasi yang mana kita bisa tulis sebagai gen terus tuh
M1, X1, kita gabung aja ya. M1 X1 sama dengan, terus tuh M1 dikali X1. Yang mana ini kita buat variabel baru gabungan M1 dikali X1, baru kita bisa regresikan lagi, yang mana ini bisa kita regresikan dengan Y, X1, M1, baru kita gabung dengan M1 X1. Nah, barulah kita bisa melakukan itu drop res, predict res, R, tes res, yang mana uji normalnya aman, head testnya pun juga aman, tidak ada masalah hetero, dan juga kita terakhir VIF. Nah, ini ada masalah nih di VIF-nya. Jadi, untuk uji multicore ternyata ada masalah karena dia lebih dari 10, karena di sini kan 636 ya. Jadi, oke, kalau misalnya kita lihat dari sini, nah, oke, yang mana kalau misalnya menurut buku Statistical Methods for Communication Science oleh Andrew F. Hayes, yang mana dia tuh bilang kalau misalnya salah satu alasan utama menggunakan mean centering dalam regresi moderasi itu adalah untuk multi mengurangi masalah multiko antara variabel interaksi dan juga variabel penyusunnya. Sehingga dengan begitu hasil analisis ini bisa menjadi lebih stabil dan juga uji signifikansinya itu bisa jadi lebih akurat gitu. Nah, selanjutnya, ini tuh ada yang namanya mean centering predictor ini ya. Jadi dari sini, untuk mean centering predictor ini sendiri, itu kita bisa masukkan kalimat-kalimat ini di comment data, yang mana ini tuh dia ambil rata-rata X. Jadi untuk yang R min ini, hmm, dan mengurangi setiap nilai X dengan rata-ratanya, yang mana ini menjadi yang chain X1 ini ya. Nah, ini pun juga berlaku sama dengan yang M. Gitu juga arti-artinya. Oke, langsung lanjut aja kita lakukan. Nanti jangan lupa setelahnya ini nanti baru kita langsung kasih gen M1, X1 baru pakai yang chain-nya. Oke, kita langsung uji langsung aja di stata. Summarize. Satunya ini, koma, min only. Oke, langsung aja gen chain row X1 digabung sama dengan row X1 kurang R min. Oke, summarize M1 sama dengan M1-nya ini. Sama dengan sama M1 ini min only, maaf. Nah, setelahnya baru kita sama juga gen gen FSM1 sama dengan ini nih FSM1 kurangin R min only. Amin. Jadi kita ikutin cara yang di atas ini juga, kita ulangin aja. Nah, oke, setelahnya baru kita bisa lanjut ke um, drop dulu ya. Untuk yang ini tadi M1X1 kita drop dulu. Karena kita ingin membuat variabel ulang lagi. Jadi gini, jadi kita membuat variabel moderasi baru lagi setelah dilakukannya min centering dengan cara gen M1X1 ini kita gabung ya. Yang saya malas tulis sama dengan chain X1 kali chain FSM1. Nah, oke, setelahnya barulah kita bisa regresikan ulang. Regresikan Y, X, M, dan juga M1X1. Oke, baru kita drop rest. Jangan lupa predict rest dot rest, R, test rest. Oke, data signifikansinya juga normal ya. Jadi untuk uji normalnya aman. Head testnya juga aman, tidak ada masalah. Dan juga untuk VIF-nya ini dia juga aman, sudah aman ya. Jadi kita bisa langsung lihat aja ini. Nah, ini untuk interpretasinya ya, yang mana kita bisa lihat dari bagian M1 dan juga M1X1-nya ini. Kita bisa lihat lebih dahulu dari PPT-nya ya. Nah, bisa dilihat di sini, kalau misalnya di sini B2 ini adalah untuk yang M1-nya, jadi untuk M, sedangkan B3 ini adalah interaksinya, jadi kayak M1 dan X1, jadi kayak MX gitu. Nah, kita bisa lihat dulu.
Yang mana ternyata di sini untuk yang M1 sendiri dan juga interaksinya juga ya M1X1-nya ini dia tidak signifikan semua. Nah, yang mana ini bisa dilihat kalau misalnya dia ini dapatnya itu adalah homologizer dari ini, homologizer moderator karena dia non signifikan ya. Artinya variabel ini tuh memiliki potensial ya. Jadi memiliki potensial menjadi variabel moderasi, tetapi kalau dalam penelitian ini dalam kasus ini itu dia tidak terbukti datanya sehingga makanya dia masuknya ke homologizer moderator. Gitu. Sekian presentasi dari saya hari ini. Semoga saja penjelasannya bisa dimengerti. Terima kasih.